Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Bu Amel. Alhamdulillah, baik, sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan pada saat mengikuti kegiatan pelatihan program Sekolah Penggerak ini. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran kita pada kegiatan hari ini, maka kegiatan ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah hari ke-7 Bapak Ibu ya, kita melaksanakan kegiatan pelatihan. Masih ada beberapa hari lagi yang harus kita lewati. Harapan saya agar Bapak Ibu semua selalu semangat dan semangat terus untuk mengikuti pelatihan sampai hari terakhir nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang rencana pelaksanaan layanan yang kita sebut juga dengan RPL. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan layanan, kita awali dulu dengan pertanyaan refleksi diri. Di situ pertanyaan pertama, slide kedua, apakah Anda sudah pernah membuat rencana pelaksanaan layanan hingga saat ini? Sudah, Bu. Sudah, Alhamdulillah. Lanjutnya, yang pertanyaan kedua, apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan dibuat? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua ini, Bapak Ibu? Mungkin saya coba jawab, Bu Amel. Ya, silakan Bu Devi. Baiklah. Apa pentingnya rencana pelaksanaan layanan ini atau RPL itu dibuat? Sebagai acuan bagi guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, Bu. Jadi sangat penting sekali, Bu. Kalau tidak ada itu, nggak akan berjalan dengan lancar dan tidak terdokumentasikan. Oh iya, terima kasih. Jawaban yang sangat bagus sekali ya untuk Ibu Devi. Memang penting kita untuk membuat rencana pelaksanaan layanan ini sebagai acuan guru bimbingan konseling pada saat dia akan memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mulai banyak memahami ya tentang materi-materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, saya akan menginformasikan agenda sesi pada hari ini. Yang pertama, pengembangan tema. Yang kedua, komponen rencana pelaksanaan layanan. Yang ketiga, diskusi atau tanya jawab RPL. Dan yang keempat, penutup. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai menjelaskan tentang rencana pelaksanaan layanan. Dimulai dengan pengembangan tema. Tema atau topik merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Memetakan tema atau topik materi layanan berdasarkan program tahunan bimbingan dan konseling yang telah disusun. Materi layanan bimbingan dan konseling meliputi 4 bidang layanan. Yang pertama, layanan pribadi, bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, materi layanan diseleksi, dipetakan, dan ditetapkan atas dasar analisa kebutuhan atau asesmen diagnostik, fase capaian pelayanan, kebutuhan peserta didik pada setiap aspek perkembangan, dan bidang layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya,
Setelah tema atau topik dikembangkan, kegiatan berikutnya adalah menyusun RPL bimbingan dan konseling. Nah, jadi setelah kita mengembangkan tema tadi, Bapak Ibu sudah kita petakan, sudah kita tahu tema yang akan kita ambil, maka kita mulai untuk menyusun rencana pelaksanaan layanan. Rencana dalam bidang bimbingan konseling disebut dengan rencana pelaksanaan layanan atau juga bisa disebut RPL yang disusun sebagai acuan bagi guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. RPL disusun dengan tujuan apa? Untuk mengarahkan kegiatan layanan bimbingan agar dapat mengantarkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan BK agar mencapai tugas perkembangannya dan mengacu pada hasil analisis kebutuhan peserta didik dengan capaian layanan. Selanjutnya, penulisan RPL ini dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, RPL mempergunakan beragam metode, teknik dan media bimbingan bersifat informasi dan orientasi yang membuat peserta didik mengetahui dan memahami bagaimana cara berperilaku, mengembangkan pemikiran positif, membuat pilihan dan mengambil keputusan. Selanjutnya, komponen rencana pelaksanaan layanan. Nah, di sini Bapak Ibu, guru ini secara bebas dapat memilih membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPL. Jadi di sini guru bebas memilih format mana saja yang menurutnya sangat efisien, mudah dipahami, itu bisa dibuat. Yang kedua, RPL disusun terdiri dari 3 komponen utama. Apa 3 komponen utama itu? Yang pertama, tujuan. Dalam tujuan ini yang dikembangkan dari capaian pelayanan yang terdiri dari 3 tataran internalisasi tujuan dan dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas ini berisi kegiatan aktif peserta didik selama dalam kegiatan layanan. Aktivitas dapat berisi metode kegiatan, materi, waktu, pelaksanaan, media yang digunakan, serta tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penilaian layanan bimbingan dan konseling. Penilaian sebagai gambaran secara umum tagihan untuk mengukur ketercapaian tujuan. Penilaian atau evaluasi dapat berisi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Boleh Bu, kalau saya mau bertanya. Ya, boleh. Bu Depi. Bu, bagaimana format yang lengkap dalam penyusunan RPL tersebut, Bu? Formatnya, Bu. Formatnya. Ya. Formatnya itu dibuat itu Bu ya, format RPL itu dibuat tidak harus seperti ini bentuknya, tidak. Jadi guru mengembangkan sendiri ya RPL itu dengan format yang mencakup 3 komponen tadi ya, yaitu tujuan, aktivitas dan penilaian layanan BK. Nah, masalah formatnya terserah Bapak Ibu ya, bagaimana baiknya, bagaimana cara orang bisa memahami dengan jelas, itu bisa Bapak Ibu pilih sendiri itu formatnya seperti itu, Ibu. Oke, jadi bebas, yang penting mudah dipahami ya, Bu ya. Iya, iya. Baik. Jadi tidak kasih, harus Bu. Enggak terstandar seperti itu, tidak ya. Ya. Mungkin kasih, ada yang bisa menambahkan? Bapak Ibu yang lain? Cukup ya, Bapak Ibu. Terima kasih kepada Ibu Devi. Terima kasih juga, Bu. Pertanyaannya. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Bapak Ibu? Ada Bu, saya Bu. Ya. Saya Bu, saya. Ya, silakan. Apakah 3 tataran
internalisasi tujuan yang dimaksud. Nah, di situ kan di dalam tujuan ada 3 tataran internalisasi tujuan yang dirumuskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Nah, di sini Bu, 3 tujuan internalisasi ini tergambar dalam internalisasi tujuan. Yang pertama, pengenalan atau bisa disebut pengetahuan. Yang kedua, akomodasi atau sikap. Dan yang ketiga adalah tindakan atau keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Itu Bu yang dimaksud tataran internalisasi. Gimana, Bu Eka? Baik, Bu. Sangat jelas sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sebelum saya menutup, maka saya akan memberikan kuis terlebih dahulu pada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu lihat, ini pertanyaannya. Memetakan tema atau topik materi layanan berdasarkan program tahunan atau semester bimbingan konseling yang telah disusun. Benar atau salah? Benar, Bu. Benar. Benar, Ya. Bu. Oh iya. Benar. Ya, baik sekali ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah memahami apa itu RPL dan apa saja komponen yang ada di dalam RPL. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk pembelajaran hari besok ya, itu tentang kurikulum operasional sekolah ya Bapak Ibu. Nah, untuk menutup acara ini, menutup kegiatan ini, marilah kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.